Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Takut kemana aja gitu. Saya mau story dulu. Story apa? Dasar. Oke, aku rindu sekali menyapa semua pemirsa obrolan Babi Bu yang mungkin udah abis didonder. Cuman tenang, kita tuh nggak cuman duduk males mager gitu, enggak. Karena kami berdua insya Allah lagi mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih matang. Betul. Biar enak di mata kalian, biar lebih nyaman di kitanya untuk insya Allah reguler obrolan. Ya, karena gitu. Konsentrasi kami berdua ini kan namanya orang sudah berumah tangga, otomatis nyari duit udah pasti. Ngurus anak, ngurus rumah, ngurus diri sendiri itu udah nomor kesekian kali ya. Iya, tapi kita coba gabregin gitu. Betul. Ya, jadi yang namanya kemarin tuh, ini kita udah lumayan 1,5 bulanan deh kayaknya mempersiapkan ini semua gitu. Karena kalau teman-teman semua tahu, kalau lo juga tahu gitu ya, kan kita tuh rumahnya tuh kayak rumah-rumahan ya. Jadi setiap kita mau bikin podcast nih kayak beberes. Jadi kayak pindahan setiap kita mau take podcast dan kita udah enek gitu lebih tepatnya. Makanya untuk kebaikan bersama kita memikirkan satu solusi dan kita bekerja sama untuk mewujudkan itu. Dan gue sama Baba dalam 1,5 bulanan ini emang lagi segitu riwehnya mempersiapkan itu, dan insya Allah sedikit lagi siap. Kita jadinya bisa lebih sesering mungkin menyapa lo semua yang mungkin masih anteng di rumah aja. Karena kebayang gak lo nih kerja sama gue sama Bib tuh kalau lagi mau tag obrolan Babi Bu, biasanya Bib handle Kion. Ini tuh kita di jam tidur Kion ya. Ini jam tidur Kion ya. Tidur siang banget. Kion ini di take sore hari. Iya. Gua ngeset segala macam mulai dari kamera, terus juga mixer, lighting, laptop segala macem lah. Panjang. Bagian gue nidurin, mandiin, nyuapin Kion, nidurin dia gitu, dan make sure kita cuman punya waktu 45 menit dari sekarang. Oke, baiklah, karena gue kangen banget ngobrol sama lo. Kalau ngobrol sama Baba ya hari-hari ya gitu. Kita selalu nyempetin untuk ngobrol. Kita ngobrolin juga soal apalagi ya Mbak yang belum checklist gitu, karena itu butuh kerjasama gitu. Baba belakangan sekipan, begitu pula gue. Karena banyak yang dipikirin, banyak to do listnya gitu. Yang ini di checklist. Perkara kunci rumah aja bingung nyarinya di mana. Ribet banget deh gitu. Tapi ya itulah berumah tangga gitu. Sebenarnya nggak berumah tangga aja sih gitu. Dulu kalau kerja sama zaman pacaran gitu. Kalau sekarang mungkin lebih yang hubungannya tuh sama ya, karena kebetulan kami berdua kerjanya juga berdua gitu. Meskipun masing-masing juga ada kerjaan sendiri, tapi memang lumayan seringnya kerjanya berdua kan belakangan gitu. Jadi sekarang mungkin berasanya gitu, rumah tangga dan kerjaan. Betul. Tapi dulu kalau misalnya kita throwback ya Mbak, dari zaman pacaran ya. Coba. Kalau zaman pacaran udah pasti pikirannya nggak sebejubel sekarang, nggak sepenuh sekarang. Kayaknya tuh space ibaratnya memori gitu ya. Itu tuh masih bisa lari-larian tuh di memori, masih banyak space luas. Aktivitas kami berdua ketika pacaran ya udah pacaran. Udah. Apa tuh aktivitas jalan, nonton, makan, nyari-nyari kegiatan seru yang bisa dilakukan berdua. Bener. Tapi kita tuh juga termasuk termasuk bisa dibilang ya dalam tanda kutip gotong royong ya ketika pacaran. Betul. Gitu. Kita kerjasamanya tuh dalam bentuk ketika misalnya kita tuh gajian tuh, aku inget deh, kita tuh gajian tuh beda beberapa hari Bab. Jadi kamu dulu kalau nggak salah, baru aku. Oh, karena kalau staff tuh tanggal 25, penyiar tuh enggak, kalau aku tiap tanggal 28. Pokoknya beda beberapa hari lah. Tapi beberapa hari ketika lagi kondisi akhir bulan tuh zaman dulu masih jadi karyawan kan berasa banget. Dan gue yakin lu yang mendengarkan atau yang menonton obrolan Babi Bu ini pasti tahu gimana rasanya ketika pacaran ngatur budget ketika lagi jalan. Iya, tapi kita dulu gitu ya. Maksudnya gue tuh juga bukan tipikal yang bener nggak nih, kita coba konfirmasi konfirmasi dengan saya. Aku tuh tipikal yang kalau waktu zaman pacaran tuh selalu minta dibayarin nggak?
Enggak, cuman memang guanya sebagai cowok entah gimana ya, kan ada itu yang namanya pride laki-laki yang tidak tertulis oleh hukum ya. Sudah peraturan tidak tertulis yang pengennya sih gua ngebayarin semua. Tapi apa daya, namanya gaji belum cukup kalau misalnya setiap malam minggu bayarin nonton, bayarin makan, bensin, parkir. Itu kalau di ini ya, kalau mau pakai standar apa dulu nih, mau standar yang biasa aja, mungkin 150.000 cukup berdua. Tapi kalau misalnya yang dulu ya, zaman sebelum new normal kayak gini kan kebayang nggak tuh parkir mall, bensin, apalagi tol. Kalau misalnya lewat tol, terus habis itu banyak banget deh. Di situ tuh butuh 500 kali, 500.000 kurang kali ada ya. Ada. Ketika lu pacaran kayak gitu, memang dibutuhkan kerjasama yang solid. Iya. Nah, jangan terlalu salah satu pihak yang tersudutkan harus bayar ini, bayar itu, bayar ini. Tapi ada juga. Yang emang apa ya, sifat demanding tuh ada di dalam diri kayak nggak bisa lah cowok lah yang bayarin, kan nanti dia yang tanggung jawab, terserah. Tapi ini kan gue cerita gue sama Baba aja gitu, karena menurut gue sendiri. Terus kalau kok bisa sih mikir bahwasannya kalau apa ya, ibaratnya soal bayar membayar nggak melulu cowok. Karena kalau buat gue sendiri ya Bab gitu, menurut gue yang namanya berpasangan itu tuh kita harus saling kerja sama aja, tolong menolong gitu. Kita saling tahu isi dompet masing-masing lah. Kita saling tahu saat kemampuan satu sama lain, uang jajannya berapa, kebutuhan untuk bayar ini bayar itunya apa aja. Jadi tahu. Betul. Sama kenapa gue adalah tipikal perempuan yang nggak suka dibayarin full, karena itu membuat gue kalau gue sendiri itu membuat gue terlalu kayak gimana ya, kalau misalnya ntar ada momen yang kita harus gotong royong dan kerjasama dan gue nggak punya apa-apa, saking terlalu leyeh dan keenakan dibayarin terus. Repot gitu. Makanya kita udah biasain dari zaman pacaran tuh kayak gitu. Beneran sadadanya misalnya, aduh gue lagi kagak ada duit nih, ya udah gue aja dulu. Tapi apa jadinya ketika kita sama sekali gak ada duit? Ya kita sih zaman dia dulu jualan bakso, udah deh makanin dagangan sendiri aja gak laku gitu. Buat lo yang tahu cerita ketika gue mengalami quarter life crisis, itu adalah momen ketika perekonomian gue benar-benar jatuh. Iya lumayan sih. Dagang bakso. Nah ketika saat itu memang ya gimana mau nonton ke bioskop nggak punya duit. Iya gitu, jadi kita akhirnya nonton. Nah, ini jangan ditiru ya. Zaman-zaman dulu kan belum ada Netflix ya. Jadinya ya udah kita nyari yang bajakan karena memang nggak mampu waktu itu. Bener, atau nggak muter DVD yang ada di rumah aja. Iya, muter bener. aja gitu. Apa ya, kita tuh ada momennya nontonin sekarang nggak Bab ya dulu dulu yang kita nonton film-film Adam Sandler dong. Oh gitu. Iya, kayak 50 First Date. Terus ada lagi apa yang mereka reunian tuh. Oh, Grown Ups. Grown Ups. Lumayan tuh kan, ada 1, terus 2, ada 3 nggak? 3 nggak ada. Belum ya. Sampai kalau sampai 7 itu tersanjung. Sorry. Ada yang tahu nih sinetron tersanjung. Lulu Tobing. Diputer lagi kok kalau nggak salah sekarang di televisi swasta kesayangan Anda. Waduh, gitu. Itu kualitas gambarnya nggak HD tuh, DOF. Lumayan, agak blabur gitu. Apalagi kalau nggak pakai antena yang gini. Waduh, PF antena. Tapi ya gitu, maksudnya akhirnya kita lumayan belajar untuk kalau lagi hemat tuh gini. Iya. Ada kali setahun kali waktu itu ya. Pacaran itu menjadi momen kita juga untuk latihan sih, untuk ke jenjang berikutnya, ke jenjang yang lebih serius, yaitu menikah. Betul. Jadinya lu udah tahu pasangan lu seperti apa ketika gini. Anka itu Bib ini tahu menemani gue di saat gue lagi punya banyak duit, pernah yang gue ngecek rekening waktu itu, Bib ada segini. Gitu kan. Dulu. Ada momennya juga ngasih tau Bib rekeningnya tinggal segini. Iya, itu pernah juga. Tapi kita laluin bareng-bareng. Dan di situ pentingnya kerjasama antara pasangan ini yang dilihat gitu. Iya, karena waktu apalagi abis dari pacaran kan kita kurang lebih pacaran 4 tahun ya. 4 tahun. 4 tahun kan ya? Iya, 4 tahun langsung aku lamar. Iya. Gue gak mau lama-lama. Betul. Udah nih kan dilamar. Nah tapi step berikutnya dikata enak langsung nikah. Enggak dong. Enggak. Persiapan kita waktu itu aku inget banget itu 9 bulan. Jadi dari Maret ke Desember. Tanggal 27 Desember 2015. Betul. Sedap, masih ingat. Alhamdulillah. Insya Allah
Allah dikit lagi anniversary kita. Nah terus ya pokoknya intinya singkat cerita kita mempersiapkan pernikahan kan. Pun gitu waktu kita nyiapin pernikahan, wah itu kerjasama dituntut. Budgeting juga harus berdua. Jadi gitu. Berdua dan sama orang tua. Nah ini juga lumayan akhirnya penting yang namanya kerjasama tuh bukan cuma berdua antar pasangan, tapi sama keluarga juga tuh. Alhamdulillah selama persiapan pernikahan yang kita misalnya kami pernah ceritain juga, less konflik paling perkara bridesmaid aja dulu. Itu aja. Ya 30 gitu. Bridesmaidnya gimana? 11 mohon maaf gitu kalau pikir-pikir juga 30. 5 warnanya beda 5 tuh kan. Macem-macem. Berarti itu udah gak masuk hitungan kerjasama ya. Iya gak masuk. Kerjasama kita waktu mau nikah tuh ya itu kita bagi-bagi. Yang aku kalau pas mau nikah, ya aku bagian ini. Ini udah di DP. Dia udah pasti bagian catering dia dong. Kan? Ya sorry gitu mohon maaf gitu. Bagaimana juga perempuan gitu kan. Tapi ada juga misalnya keluarga yang memang perempuannya lebih besar karena sebagian masyarakat Indonesia tuh ketika ada yang lagi menikahkan, kenapa perempuan bisa lebih banyak? Karena nanti ketika sudah menikah si pihak pria yang akan nanggung si pihak perempuan. Ada juga, ada juga kultur yang seperti itu dan itu nggak salah ya. Nggak apa-apa. Bebas aja tergantung pasangannya. Pokoknya mah gue mah cerita kita aja gitu ya. Karena banyak tuh yang suka nanya, emang dulu gimana sih waktu persiapan nikah? Emang itu kita juga tuh cerita cuman ya sedikit-sedikit sepotong-sepotong. Jadi kita pirit-pirit aja gitu. Tapi yang jelas ketika kita ngomongin soal udah nih menikah terus akhirnya kita udah beres semua persiapannya. Terus ya itu dia karena akhirnya kita bisa mampu bekerja sama dengan baik dalam segala aspek, akhirnya bisa dibilang less konflik lah kita menuju pernikahan, menikahlah gitu kan ya. Menikah. Aduh resepsi mah cuman sehari selesai. Gitu, selesai. Udah nih. Tahu-tahu malamnya banjir gitu aja pokoknya. Di Kemang. Kita sempat pada saat itu masih linglung. Siang-siang kita kemana ya? Check-in aja yuk. Gitu. Udah halal ini. Udah halal. Cuman ya gitu, akhirnya beres dari situlah gitu. Malam itu kita hitung-hitungan amplop dong pemirsa. Itu media penghiburan kami ya. Media penghiburan kami meskipun nggak balik 100%. Iya nggak mungkin. Not even. Nggak mungkin, susah. Jadi gimana caranya mengolah itu modal untuk menuju ke si bahtera rumah tangga yang baru. Gitu. Real life-nya pun dimulai pada saat angpau selesai dihitung. The best sih. Tapi lo kira mungkin perkara uang doang kali ya kerja sama tuh? Enggak lagi gitu. Karena ya lagi-lagi dari sebelum menikah kami berdua kan emang udah mengambil porsinya masing-masing. Maksudnya ya misalnya apa Bab? Zaman dulu sebelum nikah apa nih bedanya sama ketika udah nikah deh gitu? Porsinya tuh di mana kalau menurut kamu? Porsinya sih memang tidak terlalu ini ya karena ini pembagian tugas ya. Pembagian tugas. Kalau misalnya pacaran ya biasanya kalau kelihatan yang ini ketika kita ketemu ketika waktu itu kan satu kantor, gue sama Bib kan sempat ngerasain pacaran satu kantor. Untuk makan siang ngangkat budget biasanya Bib bawain bekal. Betul. Gitu. Nah biasanya kalau misalnya emang lagi pulang bareng bisa pulang bareng ya gue nganterin Bib pulang gitu. Kalau misalnya gue lagi Bib lagi mau diajak dia naik motor ya yuk. Cuma kalau misalnya ada momen-momen gue lagi naik mobil, nah itu biasanya gue bawa mobil itu momen-momen gue pacaran tuh kita pacaran. Iya sekalianin aja. Sabtu, gitu. Jalan. Nah itu pembagian kerjasamanya gue nganterin pulang gitu. Nah ketika sudah menikah ini kerjasamanya lebih komprehensif lagi, lebih mendetail lagi. Ini kita cerita gini biar lo yang meskipun lo masih single, mungkin lo juga masih sekolah, gini loh capture dari kehidupan menuju berumah tangga gitu. Kayaknya tadi cepet banget kita ceritain, cuma masing-masing kan beda tuh prosesnya. Versinya masing-masing punya cerita ya. Kalau kami setelah menikah itu kebetulan masih tinggal sama orang tua. Masih numpang. Jadi ketika menikah selesai ngitung angpau, hidup kami tuh dimulai yaitu berpindah-pindah. Iya, sebulan dari situ hamil Kion. Gitu. Nah, ketika proses hamil Kion ada itu prosesnya yaitu seminggu tinggal di rumah orang tua, seminggu tinggal di mertua, packing lagi seminggu di orang tua, selesai hari Minggu malam kami packing lagi pindah ke rumah mertua. Itu berlangsung selama 4 tahun. Selama 4 tahun. 4 tahun
Sampai akhirnya kami punya rumah sendiri. Iya. Gitu. Cuma wah itu kalau diceritain ya itu yang namanya hidup sama orang tua gitu berpindah-pindah banyak suka dukanya juga. Cuma lagi-lagi di sini tuh peran pembagian tugas tuh sepenting itu gitu. Misalnya momen ketika udah ada Kion deh gitu atau sebelum itu gitu. Mungkin waktu sama orang tua itu kurang masih belum karena belum begitu berasa. Karena kan namanya numpang peraturan ikutnya peraturan orang tua, peraturan mertua yang punya rumah gitu. Beberes juga standarnya beda. Jadi kita tuh perannya waktu masih tinggal sama orang tua tuh jadi kayak anak aja. Iya. Masih kayak anak dan ya yang punya kewajiban misalnya let's say kerjasamanya adalah untuk oke bab bulan ini aku bayarin ini buat sisihin dari pemasukan untuk orang tua, untuk mertua karena kan gak enak ya kita cuma makan dimasakin. Udah ready semua lah gitu. Tempat tinggal dikasih gitu kan. Masa kita nggak ada sumbangsinya. Nah itu kerjasama tuh. Nah antara anak sama orang tua juga harus ada kerjasama. Kadang tuh ada momennya nggak tahu ya. Gue sih berharap nggak ada yang kayak gini gitu. Cuman ketika lagi numpang di rumah orang tua. Ya udah ongkang kaki aja kayak yaudahlah ya ayah sama mama masih ada duit biasanya gitu. Ada juga yang pekerja keras juga gitu yang jangan dong kalau udah menikah gantian kita dong yang berbakti sama orang tua misalnya. Kalau gue pada saat itu menjadi ada rasa malu ketika sudah berkeluarga sudah menikah tapi hidup masih numpang. Dan gue nggak melakukan sesuatu gitu, minimal bantu ngepel, nyapu, nyuci piring deh. Itu deh gitu. Kan ini soalnya lucu gitu. Orang tua kami kan juga tipikal yang suka curhat, suka cerita-cerita gitu ya. Cerita tentang cerita temennya yang juga lagi senep gitu di rumah. Karena ternyata banyak tuh curahan hati ibu-ibu gitu yang mana ternyata tuh banyak bab sesama ibu-ibu komplek gitu, orang tua kita gitu saling cerita gimana kondisi di rumahnya, hidup sama menantunya gitu. Ada yang ceritanya seneng, tapi ada juga yang ternyata orang tua yang mungkin makin tua juga kan makin sensitif ya bab. Disinilah akhirnya peran anak tuh harus lebih peka gitu kan, kayak ketika lagi tinggal sama orang tua itu tadi jangan cuman enak-enaknya aja, tapi kita juga coba apa yang bisa kita kasih ke orang tua. Apa yang kita bisa bantu gitu. Walaupun bantuan itu nggak besar tapi paling nggak terlihat berarti gitu kali, tapi kita at least kita tuh berusaha sesuatu. Ya paling nggak mertua orang tua kita ngelihat usaha yang kita lakukan gitu loh. Jadinya kita nggak terlihat juga udah numpang. Apalagi mertua ya, kalau misalkan mertua tuh bisa aja tuh ada yang nggak akur dengan mertuanya. Nah yang kayak gitu-gitu tuh jangan sampai mertua juga jadi. Nah itu yang gue rasain, gue nggak mau mertua gue jadi sebel sama gue gitu. Iya betul. Makanya kalau seminim-minimnya ya kerjasama tuh adalah kita ngikutin aturan di tempat kita tinggal gitu. Di orang tua yang di sini gimana, orang tua yang di situ gimana gitu kan. Jadi hal-hal kayak gitu sampai akhirnya 2020 gitu ya. Januari adalah awal tahun ini sebelum pandemi. Kita pindah nih ke rumah ini gitu kan. Nah, kami pindah ke rumah karena sebenarnya rumah sudah jadi dari 2019 sebenarnya, cuman kan ada renov, ada bikin ini, bikin itu, masang ini, masang itu. Ada beneran Januari gitu ya. Yuk kita kejar Januari, kita udah pindah gitu. Alhamdulillah kesampean. Betul. Terus waktu kita mau pindah tuh juga ada tuh obrolan kami berdua, siap nih gitu. Beneran rasanya tuh gitu, udah siap belum nih? Karena kita awal-awal kan gak ada HRT kan, jadi beneran kebayang gak tuh tugas rumah. Makanya untung rumah-rumahan nih di awalnya nggak apa-apa deh, kita dikasih rumah-rumahan dulu sama Allah gitu ya, biar kitanya juga pelan-pelan belajarnya, nggak kebayang tiba-tiba gedubang. Dikasih rumah yang bener-bener luas, rumah kecil mungil begini aja kita bersihnya capek gitu, ngurusinnya capek ternyata. Jadi ketika alhamdulillah dikasih rezeki punya rumah sendiri gitu, terus kita udah menempati, mulai tuh kelihatan. Sebenarnya kita nggak ada omongan ya bab, nggak ada omongan, pembagian peran untuk ngapa-ngapain tuh nggak ada. Tapi akhirnya sehari-hari itu dengan seiring berjalannya waktu kelihatan, oh ternyata si Baba yang masak. Itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa loh. Jadi jangan di zaman sekarang stereotip seorang istri, seorang ibu tuh masak
jangan. Ada momen nih memang kalau si bapaknya memang suka masak gitu ya udah. Kalau gue kan emang ketika gue masak, yang tahu gue nih gampang emosian kan pasti udah paham lah dengan cerita-cerita gue. Nah memasak itu menjadi media gue untuk nurunin rasa stres gue, nurunin rasa amarah gue. Ternyata gue lebih enjoy, lebih fun. Terus, gitu. Dan ditambah memang masak itu adalah turunan ternyata. Benar. Iya, nyokap gue jago buat masak soalnya. Iya, jadi tangan-tangan hangat di kompor dapur dan peralatan itu alhamdulillah ada di beliau begitu. Cuman ya bukan berarti gue nggak pengen masak lah suatu saat nanti gitu, pengen lah pasti gitu, yang simple mah boleh lah gitu. Semoga nanti yang ribet-ribet juga ya amin lah kita mulai gitu. Ya dadar telur masak air juga ya nggak apa-apa lah gitu ya. Insyaallah itu mah. Terus ya pokoknya gitu, sering berjalannya waktu akhirnya mulai kelihatan nih gitu, sebulan 2 bulan gitu. Oh berarti kelihatan nih Bab gitu, setelah kita berjalan bertiga di rumah sendiri, pembagian tugas mulai terlihat jelas nih. Apapun yang hubungannya saya beberes, bebersih, bebenah. Standar Ibu Ankata Maruyatna dalam beberes sudah dilatih oleh ibu mertua saya, Ibu Siti Wonowati. Luar biasa. Gitu lah. Hotel bintang 5. Waduh, nggak bisa tuh ada jeans gue ngegantung sedikit tuh. Bab ini kotor. Pokoknya semua kotor. Kalau digantung kotor. Kalau berserakan ini kotor ya gitu. Jadi kalau kamu berserakan udah pasti aku cuci. Ada di badan gue. Bab ini baju kotor kayaknya. Enggak. Ayo beneran, gue gak tahu ini gue doang atau gimana. Cuman kalau lo doyan bebenah, doyan beberes, itu tuh rasanya tuh pengen masuk rumah tuh kayak masuk rumah contoh, paham gak? Yang clean, rapi gitu. Jadi kalau ada yang ngegantung, ada yang apa, itu tuh cuci aja ya gitu. Lo pernah kan kalau misalnya kalau lagi jalan-jalan ke IKEA tuh masuk, nah standarnya harus begitu tuh. Iya. Harus rapi. Meskipun nggak gitu-gitu amat. Nggak gitu-gitu amat. Apabila bisa alangkah lebih baik gitu. Iya. Jadi pokoknya gitulah kerja sama kita gitu tuh. Urusan pertamanan di luar itu urusan gue. Jadi gitu. Baba tuh kalau di rumah tuh masak, terus ya pekerjaan deh gitu. Pekerjaan peralatan pekerjaan tuh dia nih yang rapihin. Gue nggak bisa karena gue nggak bisa yang ngelipet kabel rapi. Gue gusar soalnya kalau misalnya ada momen Bib mau bantuin sini aku bantuin enggak. Karena gulungannya dikit salah aja gue sebel gitu. Nah dia standarnya perkara perkabelan. Emang tukang kabel kali ya suami saya bagaimana PLN gitu. Bagaimana? Iya makanya jadi itu urusannya dia. Itu gak mungkin tuh gue sentuh-sentuh. Gue coba sentuh tapi secukupnya gitu. Gak mungkin. Sejumput. Paling ngoper-ngoper kalau dia udah masukin lemari gitu. Tapi sisanya nyapu ngepel tuh biasanya gue. Meskipun Baba juga bisa. Jadi di rumah tangga kami kalau boleh cerita sedikit, kerja sama kami tuh adalah lo bisa ngerjain kerjaan gue bisa ngerjain kerjaan lo ya, kecuali endorsement ya. Iya. Kecuali mungkin dong tiba-tiba mau produk perempuan nggak mungkin gue pakai. Bener, gitu. Gak mungkin. Jadi hal-hal yang sekiranya bisa dihandle sama Baba, begitupun ngurus kion. Ngurus kion ini kerjasama lagi dan lagi antara Baba dan Bibu ini harus. Betul. Yang dulunya gue tidak bisa nyuapin karena memang stres nyuapin anak tuh. Gue bilang. Sampai dari nyebokin, mandiin, nidurin, bikinin susu, makain baju, ngajak main, alhamdulillah bisa. Iya betul, karena ngurusin kion itu ini untuk yang belum punya anak nggak masalah. Jangan ini apa untuk yang udah nikah terus kenapa belum punya anak gitu. Tenang, maksudnya tenang aja dulu. Itu tuh pasti ya Tuhan tuh lagi ngasih lo berdua kesempatan untuk bertumbuh dan berproses bersama. Betul. Whenever Sabar. ready, setelah lo siap, setelah ibaratnya lo sudah mempercayakan diri lo untuk oke, gue siap, itu nanti ada saat yang tepat deh. Betul. Gitu. Kita nggak mungkin bilang sebentar lagi, nggak mungkin. Jadi di saat dimana lo dan pasangan lo, bukan cuma lo doang. Karena namanya, siapnya harus kedua belah pihak ya. Karena mungkin ya Tuhan juga ini gue kasih analogi tersimpel gitu ya. Ketika misalnya lo pengen memiliki handphone yang sangat mewah gitu ya. Handphone yang sangat tercanggih, tapi ternyata lo aja nggak bisa makainya. Iya, ternyata lo cuma bisa telepon sama SMS. Bener. Atau misalnya pasangan lo deh gitu. Ternyata bahkan nggak tahu merek tuh HP apa. Waduh, lah gimana? Ada orang
kayak begitu ya? Nggak tahu ibaratnya. Mungkin ibaratnya, jadi analoginya ya. Tersimpel. Jadi persiapin aja dulu diri lo, diri pasangan lo sebaik-baiknya dari segala aspek. Karena yang namanya punya anak itu kan hidup lo langsung berubah ya. Ada kebahagiaan yang terganti, ada hal yang tidak bisa lo lakukan lagi, ada waktu yang dikorbankan dan itu butuh kerjasamanya gila-gilaan. Nggak habis gitu aja gue bilangin. Ini Kion sekarang udah umur 3,5 tahun, udah mau 4 tahun. Udah kerja sama kami tuh udah dari zamannya Bib hamil. Bayang gitu, udah tuh. Kebayang nggak? Apa lo mau tahu apa aja sih kerjasamanya? Mulai dari nyiapin dana dia sekolah, mulai dari belajar mengenal Kionnya sendiri kayak gimana. Karena sampai detik ini pun, sampai sebelum ibaratnya gue buka ini mic untuk berbicara di podcast obrolan babi bu yang kali ini, ada konflik ada banget setiap hari. Cuman lagi-lagi gimana caranya nge-solve lagi gitu. Ada momen-momen memang untuk urusan Kion kami berdua tuh yang ngobrol. Ini Kion didikannya mau seperti apa, mau kayak gimana, terus cerita Kion perkembangannya udah sejauh mana. Betul. Kayak gitu kan. TikToknya juga misalnya yang satu lagi emosi sini oper ke sini, ini lagi emosi oper ke situ. Udah gitu aja pokoknya terus kayak gitu. Nggak mungkin banget atau ke orang tua kami juga karena alhamdulillah orang tua kami juga masih sangat menerima penitipan Kion. Jadi sangat bersyukur dan rumahnya juga deket. Jadi daripada kami titipin Kion ke daycare, jadi kami berpikir lebih baik titip ke mertua dan orang tua. Yang kebetulan memang dekat. Dekat. Kalau ke rumah orang tua gue dari rumah ini kan dekat. Benar. Gitu. Dan meminta untuk dititipkan dan juga. Minta. Kangen cucu. Kakek dan nenek tuh gitu ya. Kalau sama cucu pasti minta. Cucu pertama dari kedua belah pihak kan. Jadi ya gitulah. Pokoknya kira-kiranya ya kita kerja sama ngurusin Kionnya kayak gitu. Banyak hal lainnya sih. Misalnya kayak soal soal main gitu. Biasanya kan kalau misalnya sama Baba tuh main gitu maunya. Kalau sama gue tuh bagian nyari nyaman-nyamannya gitu. Pun ketika ngebentuk karakter. Itu hal yang ternyata ini kok gue nggak sempet nggak sempet di sounding bahwasannya ini juga adalah salah satu hal yang paling penting. Kenapa? Karena Anka Tama yang sekarang, Bapak Esa yang sekarang, itu kan terbentuk tentunya kalau dipikir-pikir dari dulu dong. Dari keluarga, akarnya tuh dari orang tua, kehidupan keluarga. Betul, lingkungan. Iya, nilai-nilai kehidupan tuh disalurkannya pada saat itu tuh. Iya, nah ini kan Kion tuh lagi dalam masa golden age lah gitu. Iya. Segala sesuatu yang namanya orang tua, secaur-caurnya kita tuh pasti kita mau yang terbaik untuk anak. Makanya kita tuh suka ngobrolin gitu kalau misalnya dia lagi tidur, oke Bab, ini kita gimana ya Kion sekolahnya gimana ya dia mau milih sekolah kayak apa ya, terus hal-hal sesimpel kayak nilai apa lagi yang harus kita tanamkan sama dia, udah cukup belum ya bagian ini, apa yang belum cukup, apa yang harus diimprove. Pokoknya itu never ending conversation deh kalau soal anak. Apalagi sekarang Kion insya Allah tahun depan sudah mulai masuk sekolah ya. Waduh. Jadi ada hal-hal juga tuh nilai-nilai yang mulai kita sudah tanamkan untuk persiapan dia nanti ketika sudah bersekolah. Iya, misalnya kan ini sekarang deh 3,5 tahun. Ya Allah, semua ditanya. Semua, nggak berhenti. Dari dia bangun sampai dia tidur, itu yang namanya nanya. Jadi dia bisa dibilang mungkin kritis kali ya. Dia tuh cukup kritis untuk bertanya sesimpel, kenapa kalau sendok madu itu harus kayu? Nah. Atau ada yang tahu nggak kenapa sendok madu harus kayu? Tolong taruh nggak di boleh kolom stainless. Komen ya gitu, karena kita juga puyeng kebetulan kadang. Ada kalanya dia bertanya hal yang kita tinggal googling dapat, tapi ada kalanya juga ntar dulu kita. Ada kalanya Kion nanya yang kita bener juga nih pertanyaan. Bener. Gimana cara jawabnya ya? Kadang melalui doa kita. Karena saking gimana lagi jawabnya ya gitu. Karena kita juga sebagai orang tua nggak boleh asal jawab kan. Nggak bisa. Nggak boleh asal kayak ntar aja deh gitu. Ya mungkin untuk hal-hal yang agak yang belum waktunya dia tahu, ya paling kita agak sedikit ngarahin, ngalihin gitu. Cuman untuk hal-hal yang sekiranya kita bisa jawab, meskipun sepertinya pertanyaan itu cukup pertanyaan dewasa ya, kita jawab gitu dengan apa ya logikanya dialah kita masukin gitu. Terus mulai ngajarin Kion untuk bisa apa-apa sendiri. Dari mulai misalnya ketika dia mau buang air kecil gitu ya, kita biasain ayo Kion copot sendiri celananya. Kion masuk kamar mandi, Bibu bantu nyalain lampu, nanti Kion bersihin sendiri
sendiri, pakai handuknya, disentor, itu semua dia udah bisa sendiri. Udah bisa sendiri. Jadi, alhamdulillah tuh ya, kayak hal-hal kecil yang menurut emang itu penting. Cobain. Penting. Kayak sekarang Kion kan lagi belajar, itu tadi yang Bib bilang, belajar untuk ke toilet sendiri, ke kamar mandi sendiri. Itu ada momen kalau misalnya dia lagi nahan pipis tuh dia kayak lari-lari di tempat gitu. Kion mau pipis. Enggak, ini Kion mau pipis. Ayo, baru udah gini. Bukan celana baru kita nyerepot. Bener kayak gitu. Ada kalanya dia juga ya lalai gitu. Akhirnya dia buang air kecil sebelum di tempatnya. Tempatnya ngompol gitu nah, ya. Itu lagi-lagi kalau kita kan kasih hari peringatan. Jadi ketika ada hal-hal yang mungkin tidak pada tempatnya atau tidak semestinya, itu kita cuman ngasih hari peringatan. Nggak dimarahin. Dimarahin ada. Ada lah, namanya juga orang tua gitu ya, suka kelepasan. Cuman kita lebih coba untuk ngalihin, udah deh hari peringatan aja. Hari peringatan apa? Hari peringatan itu adalah hari dimana dia tidak bisa melakukan hal-hal yang dia suka banget, alias nonton. Dia tuh nonton tuh, jamnya dia nonton tuh kapan coba? Pagi pas sarapan. Ya pas makan sih, biasanya pas makan. Pas makan doang gitu. Pagi, siang, malam biasanya. Gitu. Terus ya udah biasanya setengah jam gitu. Terus ya udah sisanya artinya dia hari itu di hari peringatan dia nggak bisa nonton sama sekali. Tapi kita convert ke ngobrol ketika lagi makan. Jadi ngajak main gitu. Hal-hal kayak gitulah. Tapi dari situ dia belajar sih, insya Allah belajar untuk bisa mandiri. Iya. Dan di makin kesini juga kita juga makin ngajarin kalau Kion ini harus kreatif. Iya, itu juga lumayan penting ya. Harus pakai akal sih. Harus pakai akalnya gitu. Jadi kayak misalnya ada momen-momen yang kreatifnya kelihatan dari mana sih anak kecil. Dia bisa berimajinasi yang sampai kita tuh nggak kepikiran ini bisa jadi apa. Ini ada cerita menarik. Kan karena memang gue lagi ribet ngurusin rumah. Ada momennya kan gue memang selalu bawa meteran. Udah kayak tukang dah. Benar. Nah, Kion ini suka mainin meteran. Dan meteran ini dia lihat kan bentuknya kan bulat begitu ya, kayak keong. Nah dia selalu bilang, Baba ini keong lidah panjang. Karena kan kalau meteran ditarik panjang kan tuh. Ada tempatnya gitu kan. Nah itu di situ kan kita kelihatan kalau misalnya wah Kion udah mulai berpikir kreatif nih, imajinasinya udah mulai kemana-mana gitu kan. Nah kita kalau nggak tahu ya, nggak tahu bener atau enggak nih, kabarin aja kalau misalnya nggak gitu deh, Mbak. Tapi menurut kami ya itu aman untuk keluarga kami ya. Betul. Kalau misalnya dia udah mulai imajinasi udah ngayal nih, kita selalu bilang kita harus kasih tahu ke dia, oh kamu lagi berhayal ya, gitu, karena itu hayalan dan ibaratnya dunia nyata kan beda. Jadi dia tahu oh ini namanya hayalan nih, ini imajinasi nih. Jadi kita bilang kan lagi berhayal ya. Iya, kayak apa itu, bisa apa dia si keong lidah panjang, nanti dia cerita lebih panjang kayak gitu-gitu. Jadi di situ mungkin kita perlahan mengasah kreativitasnya dia dengan caranya dia sendiri. Ada momennya juga kita ngajakin dia ngayal, dia lagi nggak mau ngajakin ngayal. Kayak misalnya dia suka main tripod gitu. Kion, wah ada roket ini Baba, itu kan tripod ya. Jadi dia yang nggak mau ngajak ngayal nih. Jadi garing gitu kitanya, kayak berasaan garing banget nih gue gitu. Cuman namanya juga usaha ya. Lagi-lagi pokoknya usaha untuk deketin anak. Anak tuh kayak zaman kita pacaran lah gitu ya, kayak lagi PDKT. Beneran ada momennya kita diterima, ada momennya dia nggak mau sama kita. Ada momennya dicuekin. Kayak bener-bener nggak mau sama Bibu, nggak mau sama Baba ada. Gimana cara kita ngerayu lagi? Sampai nyantol gitu. Seumur hidup kayak gitu. Nah poin-poin yang dia kreatif ini memang kita terus dorong supaya ini kan buat bekal dia nanti ketika sekolah. Betul. Ini penting banget. Apalagi ya kita cuma bertiga di rumah ya. Mohon maaf Kion kerjasama juga gitu. Dia juga udah mulai kerjasama bantuin hal-hal kecil gitu. Misalnya ketika habis makan dia taruh piringnya di wastafel sendiri. Dia cuci tangan sendiri. Jadi kalau ada hal-hal yang dia bisa kerjain sendiri, gue selalu memberikan apresiasi ke dia. Terima kasih Kion udah bantu Bibu sama Baba. Karena Bibu kan lihat sendiri tuh. Gue suka nunjukin nih, lihat nih cuciannya setumpuk, dia suka bantuin masukin sabun kayak gitu-gitu. Jadi melibatkan dia di di pekerjaan rumah tangga kami lah. Kion ini harus punya sikap gotong royong. Itu penting banget lagi. Penting. Di zaman sekarang itu, di zaman dulu pun penting. Dan zaman sekarang nih udah mulai bergeser. Gotong royong tuh udah mulai susah untuk kelihatan gitu. Dan ini yang harus kita kembali kita ingetin lagi, kita kuatin lagi ya. Salah satunya ya ke anak kita, ke Kion gitu. Anak kami. Jadinya supaya dia punya sikap gotong royong ini. Jadi dia nggak malu atau dia nggak malas untuk ngebantuin orang, untuk kerjasama.
bersama dengan temannya gitu. Karena kalau dikerjain dengan sama-sama kan jadi lebih gampang. Betul, jadi lebih cepat, lebih gampang, lebih enak juga di kedua belah pihak gitu. Kalau dua-duanya kinerjanya sama gitu. Apalagi kalau misalnya lagi main sama teman-temannya juga. Gue suka slip-slipin. Kalau misalnya temannya Kion jatuh, temannya Kion gak bisa, bantuin aja, nggak apa-apa. Itu salah satu bentuk dari Kion kerjasama, gotong royong. Sama ya kami emang membiarkan dia bermain sama siapa aja gitu. Kalau kita ngomongin soal kebinekaan ya lo tau sendiri ya, Indonesia kan ya rame mulai dari agama, suku semua gitu. Ras. Makanya pokoknya gue biarin dia main dari kalangan mana sampai mana. Umurnya pun dia bisa berinteraksi dengan umur yang di bawah dia, sebaya dengan dia ataupun yang jauh di atas dia. Benar gitu. Jadi emang masa kami berdua membiasakan hal itu. Kadang ada rasa deg-degan. Aduh, apalagi lagi momen kayak gini kan gitu. Jadi socializing tuh antara boleh atau enggak karena semuanya jadinya ada distance-nya aja gitu. Cuman tetap gimana caranya adalah yaitu lumayan paling penting karena nanti dia kan bukan sama kami berdua ya. Dia akan ibaratnya hidup dan melanglang buana di luar sana dan itu salah satu yang paling paling penting aja gitu buat karakter siklus dia, hidup gitu. Kita sebagai manusia ada momennya kita masih tergantung sama orang tua. Nanti ada step berikutnya yaitu kita mulai mandiri, kita mulai sendiri, kita mulai berjuang untuk diri kita sendiri. Dan di situ ketika kita sudah mengalami fase tersebut, kebinekaan ini yang namanya kita hidup di Indonesia itu amat sangat penting. Penting banget. Makanya Kion di umur segini nih 3,5 tahun sahabatnya Prince ya kan dia seorang Nasrani. Betul. Gitu tapi nggak masalah gitu. Karena memang disitulah memang nilai-nilai kebinekaan itu yang penting untuk Kion nanti. Jadi dia ketika makan berdoa masing-masing dengan caranya tetap di satu meja, yang satu doa kita dengerin, gantian habis itu makan. Jadi masing-masing mereka udah tahu kalau emang ada cara berdoa yang beda tapi tetap tujuannya sama. Betul. untuk bersyukur sama Tuhan udah kasih rezeki kita makan. Jadi hal-hal kecil yang mungkin kami yang dewasa aja suka luput gitu. Tapi ternyata setelah kita ngelihat contoh mereka dan maksudnya mereka bersahabat meskipun let's say berbeda agama, berbeda suku juga. Prince sukunya Ambon ada Maluku. Betul. Kion Betawi. Wah kan jadinya gitu. Dia campuran banget lah Kion ada 4 suku kali gitu. Dari gue Betawi Palembang. Dari gue Bandung Solo. Jadi udah campur aja gitu. Tapi memang lebih ke Betawian dia. Iya. Cuman lagi-lagi kita biarkan dia untuk mengeksplor cara dia untuk apalagi kalau misalnya lagi main sama temennya suka berantem atau apa kita biarin aja. Kecuali kalau udah wah nih harus kita handle tapi selagi dia masih bisa kompromi, dia masih bisa nyari jalan keluar sendiri, kita biarin aja. Biasanya kalau udah berantem udah saling teriak, saling nangis baru deh kita intervensi dikit gitu. Masuk, yuk minta maaf, yuk baikan. Ada masalah apa nih gitu. Ada apa nih bapak-bapak? Betul, cerita dulu nanti baru yuk kalau misalnya ada yang salah pun kalau Kion salah kita suruh dia minta maaf karena di situ selipan ketika kita nyelipin akhlak gitu ya untuk Kion gitu bahwasanya ketika kita salah tuh nggak apa-apa banget kita minta maaf, jangan jangan tinggi hati atau misalnya susah untuk mengakui kesalahan. Hati tuh jangan keras lah gitu. Dan hal-hal yang sesimpel sama orang tua harus menghormati terus sama siapapun. Tetangga ini baru kejadian kemarin. Kion lagi main di rumah tetangga karena baru punya teman karena anak tetangga juga baru pindah juga main terus sempat ngompol untungnya ngompolan di kamar mandi dan ketika mau pulang nggak mau sampai nangis teriak. Betul. Akhirnya sama Bib ditenangin, mandiin, habis itu minta maaf tuh dia ke tetangga. Iya kita suruh aja gitu. Ayo Kion Bibu anterin. Maksudnya gue sebagai orang tua juga tetap harus bertanggung jawab juga kan. Karena nggak enak tetangga baru. Nah diteriak-teriakin sama dia gitu. Jadi kita gandeng tangannya pas banget tetangga kami lewat. Terus gue bilang ke Kion, ayo Kion tanggung jawab, bilang tadi minta maaf ya Pak, tadi Kion berlaku gak sopan, Kion tadi nangis teriak-teriak gitu, boleh gak Kion besok main lagi? Dia ngomong sendiri. Di situ hati gue sebenarnya terenyuh banget kayak ya ampun anak kecil ini udah bisa, cuman gue harus kuat gitu, gak boleh ngasih tau kayak Kion gitu, jangan.
tetap makasih ya Kion udah tanggung jawab, udah berani minta maaf gitu. Besok kalau diizinin sama Mas Banyu, Mas Banyu untuk main lagi ke rumahnya, silahkan boleh main gitu. Jadi dia tahu ketika gue berlaku demikian begini tuh reaksi orang tua gitu. Itu yang akhirnya mungkin ya sambil berjalannya waktu akhirnya mungkin itu akan membentuk karakternya dia. Kalau kami berdua itu memaknai kayak apa hidup, karakter kita tuh akhirnya terbentuk kayak sekarang tuh itu kan semuanya seiring berjalannya waktu aja ya Bab gitu. Ada prosesnya lah panjang. Iya panjang gitu. Cuman sekarang tuh kalian udah enak banget, percayalah apalagi yang masih sekolah, yang masih mengenyam bangku pendidikan gitu. Itu udah sangat amat dimudahkan banget sama Mas Menteri Nadiem Makarim. Karena tadi yang kita udah jelasin tuh kebetulan ada bernalar kritis dan dapat memecahkan masalah, harus mandiri, harus kreatif, punya sikap gotong royong, sikap kebinekaan global dan berakhlak mulia. Itu tuh semua terangkum di 6 profil pelajar Indonesia Pancasila. Betul. Dan sekarang kan juga udah ada pusat penguatan karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi udah enak semuanya tuh udah difasilitasi agar dapat memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan untuk lingkungan sekitar. Dan juga untuk bangsa dan negara terutama. Jadi kita bisa jadi orang yang cerdas berkarakter lah. Iya. Ya ampun, obrolan ini harusnya bisa jauh lebih panjang ya. Cuman ya ini sedikit sedikit lebih banyaknya adalah untuk kalian, nggak cuman kami yang sudah menikah, nggak cuman lo yang sudah menikah, akan menikah atau bahkan lagi mencari pasangan, masih pacaran atau justru ya ampun aku tuh masih sekolah, ya nggak masalah. Tapi yang jelas ingat setiap kalian menemukan pasangan, nggak cuman pasangan hidup, mungkin pasangan dalam kerja kelompok atau itu kalian tuh harus banget sampai urusan sekecil apapun memikirkan inisiatif dari diri masing-masing untuk bisa memberikan yang terbaik satu sama lain gitu, saling mengisi kekurangan, mengisi yang kosong-kosong gitu. Jadi kalian bisa get along terus bareng-bareng. Dan nanti pun ketika lu nanti sudah punya anak ya jangan lupa itu tadi yang karakter itu tadi 6 profil pelajar Pancasila itu yang juga pelan-pelan kita mulai tanamkan. Pun yang belum punya anak tanamkanlah ke diri sendiri, itu yang paling penting. Benar, karena kalau Kion sendiri ya mungkin nanti generasinya Kion dan kawan-kawannya itu terbilang cukup enak gitu ya, karena banyak banget platform yang bisa dia lihat gitu, bisa dia pelajari juga dan mungkin gak cuma dia lihat dan pelajari, dia bisa implementasiin juga di kehidupan dia sehari-hari gitu. Ya kita sebagai orang tua ya intinya jangan capek untuk nyari informasi sih gitu, karena penting banget untuk kita gak cuman meng-upgrade diri untuk gue gak bilang mendowngrade, tapi untuk kita bisa terus sefrekuensi sama anak yang aduh itu kayaknya hal yang sulit deh, cuman kalau kita berupaya tuh pasti ada lah gitu jalan keluarnya. Jadi orang tua ingat jangan lupa untuk keep up terus, karena aduh perkembangan anak-anak zaman sekarang tuh ampun-ampunan cepet banget, ditambah dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, masif dan cepat. Bener ya, kita gak boleh ketinggalan. Semoga deh ya either karakter gue ya Baba dan juga Kion bisa terus mengedepankan 6 profil pelajar Indonesia Pancasila. Dan itu semua tentunya adalah untuk kebaikan bersama. Dan gak lupa sekali lagi kalau misalnya kalian pengen juga menjadi seseorang yang cerdas berkarakter, boleh langsung diceki-ceki aja tuh ya Instagram ke @cerdasberkarakter.kemdikbud RI atau kan cari aja hashtagnya kalau di Instagram cerdas berkarakter gitu. Semoga bermanfaat ya. Pengen banget ngobrol-ngobrol lagi. Tunggu persiapan selanjutnya obrolan Babi Bu untuk sesuatu yang baru. Bye. Bye. Assalamualaikum.